Oke. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang algoritma dasar ya. Tapi bukan yang ini ya. Ini kita sudah bahas sampai selesai ya. Jadi dari heuristika, algoritma. Kan yang pertama kan algoritma, kemudian logika, heuristika, kemudian pemrograman. Setelah pemrograman kita masuk ke struktur data. Struktur data, folder dan file, ukuran file, kemudian internet, server, hosting, DNS, dan jaringan ya. Oke ya. Internet, hosting, oh iya saya lupa, kurang satu ini ya, server ya. Jadi apa sih bedanya hosting sama server? Hosting sama server ya. Nah, server itu adalah tempat untuk menyimpan menyimpan informasi atau data kita ya. Jadi gunanya dia itu seperti ya sama seperti hosting. Jadi hosting itu di dalamnya ada server. Nah, server ini digunakan untuk menyimpan informasi kita. Kita bisa web, bisa berbentuk data, atau cloud untuk men, menyimpan menyimpan itu ya, menyimpan kayak video, pesan, gambar, dan sebagainya ya. Ini ya. Jadi server itu apa? Nah, seperti ini. Server dan hosting itu hampir mirip ya. Di dalam hosting itu terdapat server. Nah, di server ini kita menyimpan informasi. Seperti itu ya. Oke, sudah ya. Saya kelupaan satu ternyata kemarin itu. Kemarin itu saya janji akan membahas tentang ini ya. Apa? Simple search, binary search, dan lain sebagainya. Ternyata ada yang kurang ya ternyata. Oke, yang kurangnya itu apa? Ini yaitu pembahasan tentang pemrograman. Nah, di pemrograman ini saya lupa untuk membahas ini, bahasa pemrograman. Kemudian ini dasar dan OOP. Nah, dasar dan OOP itu dalamnya ada apa aja sih sebenarnya? Nah, kita bisa tanyalah ke ChatGPT atau Gemini lah. Jadi tanya ke AI lah. Jadi di bahasa pemrograman ini kalau kita belajar tentang dasar dan OOP itu apa sih sebenarnya di dalamnya itu. Kalau bahasa pemrograman dasar atau sering disebut juga dengan sintak dasar atau novice atau yang lainnya, dia dipakai sebagai fondasi kita untuk belajar semua jenis pemrograman. Ini mencakup konsep-konsep paling fundamental yang bakalan kita pahami ya oleh kita ya seorang programmer pemula ya. Beberapa topik utama yang biasanya dibahas dalam pemrograman dasar itu apa aja? Yaitu tipe data. Nah, tipe data itu adalah jenis data yang dapat diproses oleh komputer ya, seperti apa? Bilangan bulat, bilangan desimal, teks, boolean, benar atau salah, dan sebagainya ya. Kemudian variabel. Nah, variabel ini itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan data dengan nama tertentu. Kemudian operator simbol-simbol yang akan kita pakai untuk melakukan operasi pada data ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, sisa bagi, dan lain sebagainya ya, operator. Kemudian kontrol alir. Nah, kontrol aliran sendiri adalah struktur program yang mengontrol urutan eksekusi perintah seperti percabangan. Kita pakai if else, dan perorangan itu pakai for while. Nah, fungsi itu adalah sebuah blok kode yang dapat kita panggil berulang ya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian ada input dan output. Nah, input dan output adalah cara kita untuk memasukkan data ke dalam program dan nantinya akan menampilkan hasil dari program tersebut.
Tujuan utama dari belajar bahasa pemrograman pemula atau dasar adalah untuk memahami logika pemrograman yang membangun fondasi yang kuat sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Nah, kalau yang kompleks itu ada yang namanya OOP. Nah, OOP ini. Nah, OOP adalah sebuah paradigma pemrograman yang orientasinya pada objek. Nah, konsep ini memandang dunia nyata sebagai kumpulan objek yang memiliki sifat, atribut, dan perilaku atau metode. Nah, dalam OOP, program dibangun dengan membuat objeknya yang saling berinteraksi. Nah, konsep utama dari OOP adalah yang pertama adalah objek, yaitu instansi dari sebuah kelas. Setiap objek memiliki atribut dan metode sendiri. Kemudian kelas. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Nah, kelas ini mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang kita buat darinya. Kemudian atribut, sifat atau karakteristik dari sebuah objek. Kemudian ada metode, tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Pewarisan atau inheritance, artinya mekanisme untuk membuat sebuah kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada yang pernah kita buat. Kemudian polymorphis adalah kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk ya. Kemudian enkapsulasi, enkapsul artinya kita ngebungkus data dan metodenya dalam sebuah objek sehingga data itu menjadi terlindungi. Nah, OOP itu menawarkan cara yang lebih terstruktur dan modular ya dalam ngebangun sebuah program yang kompleks. Dengan OOP, program yang dapat lebih mudah dikelola dan diperluas dalam pengujiannya. Kemudian ada perbedaan utama ya atau fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman dasar dan OOP. Nah, fokusnya adalah sintaks, logika dasar, dan OOP adalah objek, kelas, dan interaksi. Konsepnya tipe data, variabel, kontrol alir. Sedangkan OOP adalah objek, atribut, metode, pewarisan, polimorfis. Tujuannya adalah memahami dasar pemrogramannya. OOP-nya ngebangun program yang terstruktur dan modular. Oke, cukup ya. Jadi bahasa pemrograman dasar itu mengajarkan kita untuk berpikir seperti komputer dan menulis instruksi sederhana. Sedangkan OOP adalah memberikan alat yang canggih untuk merancang dan membangun program yang lebih besar dan kompleks. Itu ya perbedaannya ya. Oke, lanjut ke bahasa pemrograman yang mendukung OOP itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada Java, ada Python, ada C++, ada C#, dan banyak lagi ya. Oke. Kemudian kita membahas framework ya. Di sini juga saya membahas framework kan. Bedanya apa kan? Kemudian ini framework ya. Nah, framework ini apa? Framework. Oke, framework ini apa? Nah, framework itu dalam pemrograman itu adalah kita analogikan dulu ya. Jadi framework itu adalah kita ngebangun rumah dan bahasa pemrograman adalah batu bata dan semen. Sedangkan framework adalah rancangan rumah yang sudah jadi. Framework itu adalah sebuah struktur data yang menyediakan sekumpulan alat ya, pustaka dan aturan yang sudah jadi sehingga kita perlu ngebangun semuanya dari nol ya. Framework ini bisa mempercepat proses pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan solusi untuk masalah-masalah umum yang sering ditemukan dalam bahasa pemrograman ya, dalam pemrograman ya. Kemudian perbedaannya framework dan bahasa pemrograman dan OOP adalah apa? Bahasa pemrograman dasar itu mengajarkan kita tentang sintak, variabel, logika dasar pemrograman. OOP ngeberikan kita konsep objek, kelas, dan interaksi antar objek untuk ngebangun program yang terstruktur. Sedangkan framework sendiri itu menyediakan struktur dan alat yang siap pakai untuk ngebangun aplikasi tertentu seperti web, mobile, atau desktop ya. Terserah lah. Kemudian mengapa kita pakai framework? Yang pertama adalah efisien, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah keamanan, yang keempat adalah komunitas ya.
Nah, efisien di sini artinya kita saat ngebangun sebuah website, kita akan ngehemat waktu ya kalau kita pakai framework ya. Dan tenaga kita nggak perlu kita nggak perlu menulis kode dari awal untuk fitur-fitur dasar. Kemudian konsisten ya. Kita saat memakai framework itu kita eh, dijamin ya kode yang dihasilkan memiliki struktur dan gaya penulisan yang sama sehingga lebih mudah dibaca dan dipelihara. Kemudian keamanannya, banyak framework itu yang sudah dilengkapi dengan fitur keamanan bawaan sehingga mengurangi rasiko kerentanan. Kemudian ada komunitas. Framework sendiri biasanya itu memiliki komunitas yang besar sehingga kita bisa mendapatkan dukungan dan solusi jika menemukan suatu permasalahannya. Kemudian contoh framework. Kalau di web itu ada Laravel dari PHP, ada Django dari Python, ada Ruby on Rails, React dari JavaScript. Kemudian kalau di mobile itu ada apa saja sih sebenarnya? Flutter dari Dart, Google ya. Kemudian React Native dari JavaScript, Xamarin dari C Sharp. Kemudian ada desktop. Desktop itu pakai Electron dari JavaScript, Qt dari C++ dan lain sebagainya ya. Ini kan dikit ya, dikit aja ya. Kalau frameworknya banyak banget. Kemudian bagaimana cara kerja framework? Nah, secara umum framework itu menyediakan arsitektur struktur dasar aplikasi seperti MVC ya atau model view controller. Kemudian ada pustaka, kumpulan fungsi dan kelas yang siap kita pakai untuk berbagai keperluan seperti koneksi database, routing, kemudian autentifikasi ya, login ya. Kemudian ada konfigurasi. Mekanisme ini dipakai untuk ngatur perilaku framework sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan kita bangun. Kemudian kesimpulannya, nah framework itu adalah sebuah alat ya yang sangat berguna bagi programmer ya, terutama proyek yang kompleks. Dengan menggunakan framework, kita bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa perlu khawatir tentang detail implementasi teknisnya ya. Jadi lebih simpel lah kalau kita pakai framework. Kemudian ini HTML dan CSS. HTML dan CSS. Oke. HTML dan CSS. Nah, HTML dan CSS ini itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman ya. Dia lebih ke arah bahasa markup ya. Nah, ini ya. Jadi HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman ya. Jadi dia itu dikategorikan apa sih sebenarnya? Nah, HTML dan CSS memang sering disalahpahami sebagai bahasa pemrograman, padahal keduanya itu memiliki peran yang berbeda dengan bahasa pemrograman ya dalam sebuah pengembangan website. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language dan CSS Cascading Style Sheet lebih tepat dikategorikan sebagai bahasa markup ya. Apa itu bahasa markup? Nah, bahasa markup sendiri adalah sistem yang dipakai untuk menandai teks untuk tujuan tampilan atau pengolahan. Tanda-tanda ini disebut sebagai tag. Nah, tag atau tagline ini di diberikan diberikan ke browser ya kan, dia itu ngeberikan instruksi kepada browser tentang bagaimana kita nampilkan konten di halaman web. Nah, HTML biasanya itu pakai tag P atau H1 untuk judul, P untuk paragraf, dan image untuk gambar dan sebagainya ya. Nah, HTML itu dipakai untuk apa sih sebenarnya? Untuk mendefinisikan struktur dan konten dari sebuah halaman web. Kemudian ada CSS. Nah, CSS ini dipakai sebagai apa? Yaitu mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML. CSS itu bisa menentukan warna, font, tata letak, dan berbagai aspek visual lainnya dari halaman web. Mengapa HTML dan CSS bukan bahasa pemrograman? Yang pertama adalah tidak memiliki logika ya. Jadi, bahasa pemrograman itu memiliki struktur yang lebih kompleks ya, yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah keputusan ya, kondisi, perulangan, dan menjalankan algoritma. Nah, HTML dan CSS hanya memberikan instruksi tentang tampilannya saja. Kemudian tidak melakukan perhitungan. Bahasa pemrograman biasanya dipakai untuk melakukan perhitungan matematis
matematis ya, matematika, manipulasi data, dan tugas-tugas kompleks lainnya. HTML dan CSS kembali lagi hanya mengatur tampilan. Nah, perbandingannya adalah fungsi, yaitu mendefinisikan logika, algoritma, dan interaksi. Kemudian bahasa bahasa markup atau HTML dan CSS itu mendefinisikan struktur dan tampilan. Contohnya ada JavaScript, Python, sama C++, HTML, CSS-nya. Nah, penggunaannya itu banyak ya kalau bahasa pemrograman, yaitu ngebuat aplikasi, game, sistem operasi. Kemudian kalau bahasa markup dipakai untuk ngebuat halaman web saja. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan sampai salah mengira lagi ya. Jadi HTML dan CSS adalah bahasa markup ya. Dia itu sangat penting untuk ngebangun sebuah struktur dan tampilan halaman web. Meskipun bukan bahasa pemrograman, keduanya itu bekerja sama dengan bahasa pemrograman ya, seperti JavaScript, untuk menciptakan sebuah pengalaman pengguna yang dinamis dan interaktif di halaman web ya. Oke, kita lanjut ke operator logika. Di sini saya nggak nambahkan ya, itu ditambahkan aja ya. Jadi ada dua sih sebenarnya, eh operator logika dan nggak usah ya, gerbang logika. Nah, operator logika sama gerbang logika itu apa sih sebenarnya? Kalau di sini, operator logika dalam bahasa pemrograman sendiri, operator logika adalah simbol-simbol yang dipakai untuk membandingkan dua atau lebih nilai booleannya, benar atau salah, yang nantinya itu akan menghasilkan nilai boolean sebagai hasilnya. Nah, operator ini sangat penting untuk mengambil keputusan ya, pengambilan keputusan ya dalam program, seperti dalam kondisi if, perulangan, while, sama for untuk ekspresi lainnya. Nah, operator logika itu ada yang namanya and ini ya, dan ini untuk menghasilkan nilai benar jika kedua operator bernilai benar. Contohnya ini seperti ini ya. Kalau di ngomongkan gimana ya? Saya nggak tahu. Oke, kemudian ada or ya. Ini ya, garis panjang ini ya. Dua ya, untuk menghasilkan nilai benar jika salah satu atau keduanya itu bernilai benar. Kemudian not itu membalikan nilai boolean dari sebuah operan. Seperti ini ya. Ini kan artinya tidak sama dengan A sama dengan B. Nah, tabel kebenarannya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Operator A, operator B, operan A, operan B, kemudian A and B, A or B sama not A, seperti itu. Kemudian penggunaan operator kalau di dalam bahasa pemrograman itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kondisi ya. Ini ya, if umur sama lebih dari sama dengan 18 dan negaranya Indonesia, itu artinya kamu itu sudah dewasa dan warga negara kamu adalah Indonesia, seperti itu. Kalau perulangan itu gimana? Nah, perulangan seperti ini. I kurang dari 10 dan bilangan eh, persen 2 sama dengan 0. Lakukan sesuatu I plus sama dengan 1. Nah, ini nanti apa? Dia akan melakukan perulangan. Kemudian ekspresi. Ini pakai Python ya, bahasa pemrograman Python ya. Kemudian untuk ekspresi, yaitu ngegabungkan sebuah kondisi ya menjadi satu ya. Kemudian ini ya, bol hasil nilai lebih dari 80. Kemudian absensi kurang dari 5. Nah, seperti ini ya. Contoh dalam bahasa pemrograman seperti ini. Python itu pakai and or not. Kalau C++, Java, JavaScript itu sama semua ya. Jadi prioritas dari operator itu, dia itu memiliki prioritas tertentu ya dalam evaluasi operasi ya. Biasanya not memiliki prioritas tertinggi, diikuti dengan and sama kemudian or. Namun Anda bisa menggunakan kurung ini seperti ini untuk mengubah urutan evaluasi.
Nah, operator logika adalah alat yang sangat penting dalam pemrograman ya, untuk membuat sebuah keputusan yang lebih kompleks. Itu ya. Jadi kita itu dapat menulis kode yang lebih efisien dan mudah dibaca, seperti itu. Kemudian ada gerbang logika. Jadi gerbang logika sama satunya ini operator logika itu sebenarnya hampir mirip ya, hampir sama ya. Jadi gerbang logika itu adalah dasar dari komputasi digital. Nah, gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital ya, yang fungsinya untuk melakukan operasi logika pada sinyal biner 0 atau 1. Sinyalnya ini bisa diibaratkan sebagai saklar yang hanya memiliki dua keadaan ya. Yang pertama adalah menyala dan yang kedua adalah mati, atau true atau false seperti itu, benar atau salah, seperti itu juga bisa. Kemudian gerbang logika itu akan menerima satu atau lebih inputan biner dan menghasilkan satu output biner berdasarkan aturan logika tertentunya. Aturan ini didefinisikan dalam tabel kebenaran. Nah, jenis gerbang logika yang utama itu ada ini ya, ada AND, OR, NOT, NaN, NOR, XOR. Ini ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. N itu menghasilkan input jika semua inputan satu. Jika ada satu inputan yang nol, maka outputnya nol. Kemudian kalau OR menghasilkan outputan satu jika salah satu atau semua inputannya, hanya jika semua inputannya menghasilkan output satu jika salah satu atau semua inputannya satu, dan hanya jika semua inputan nol maka outputannya nol. Kemudian gerbang NOT yaitu mengembalikan inputan. Jika input 1, outputnya 0, dan sebaliknya ya. Jika 0, inputnya 1. Jika inputnya 0, maka outputnya 1, seperti itu. Kemudian ada gerbang NaN atau kebalikan dari N, yaitu menghasilkan output 0 jika semua outputnya 1. Ya, menghasilkan output 0 jika semua inputannya 1. Kemudian gerbang NOR, kebalikan dari OR ya, menghasilkan outputan 1 jika semua inputannya 0. Kemudian XOR menghasilkan output 1 jika inputannya berbeda. Jika inputannya sama, outputnya 0. Seperti itu ya. Tabel kebenarannya seperti ini. Kemudian visualisasi gerbang logika. Nah, aplikasi gerbang logika merupakan dasar dari semua rangkaian digital ya. Yang termasuk dalam gerbang logika adalah komputer ya. Semua operasi dalam komputer, mulai dari perhitungan sederhana hingga pengambilan keputusan yang kompleks, dilakukan dalam rangkaian gerbang logika. Kemudian mikroprosesor, otak dari komputer, terdiri dari jutaan gerbang logika yang saling terhubung. Kemudian perangkat elektronik, contohnya ponsel, televisi, kulkas. Perangkat elektronik lainnya itu menggunakan gerbang logika untuk mengontrol berbagai fungsi. Kemudian ada sistem kontrol industri, dipakai untuk otomatisasi proses produksi. Oke, kesimpulannya adalah gerbang logika adalah komponen elektronik yang sangat penting ya. Dengan memahami cara kerja gerbang logika, kita dapat lebih memahami bagaimana komputer dan perangkat elektronik lain bekerja. Oke, bentar ya. Oke, mungkin oke, kita lanjut ya, gerbang logika ya. Gerbang logika adalah komponen elektronik yang sangat penting ya. Jika kita memahami gerbang logika, kita akan memahami cara kerja dengan memahami cara kerja gerbang logika, kita dapat lebih memahami bagaimana komputer dan perangkat elektronik yang kita pakai di rumah ini bekerja. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya gerbang logika ini sebenarnya dia itu nggak masuk dalam pemrograman sih, tapi dia itu sangat penting ya untuk dipahami ya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya pembahasan tentang algoritma dasar ya. Jadi saya sudah nambahin ini bahasa pemrograman dasar ya. Dasar, UUP, kemudian yang terakhir adalah framework ya. Sama seperti ini ya. Kemudian HTML dan CSS ya, perbedaannya dengan bahasa pemrograman. Kemudian ada operator logika sama gerbang logika ya. Sama satunya ini server ya. Saya lupa kemarin itu nggak nambahkan ini ya.
Mungkin cukup sampai sini ya pembahasan tentang algoritma dasar. Mungkin kalau eh, ada tambahan lagi mungkin bakalan saya tambahkan lagi ya. Mungkin cukup sampai sini ya pembahasan kali ini. Terima kasih.